warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Kediri. Di sini kami akan menampilkan sejarah Kerajaan Kediri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan, absen 30. Saya Graziela Nova Andrani, absen 13. Saya Arum Rarasem, absen 5. Saya Anissa Alifia Malivia, absen 3. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Pada abad ke-12, di tepi Sungai Brantas yang tenang, berdirilah sebuah kerajaan yang kelak menjadi salah satu pusat peradaban besar di Jawa, Kerajaan Kediri. Negeri ini dikenal sebagai tempat di mana perdagangan berkembang, seni sastra mencapai puncaknya, dan raja-raja bijaksana memerintah dengan pengaruh yang jauh melintasi batas wilayahnya. Konon, negeri Kediri bermula dari pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga. Demi mencegah perang saudara, ia membagi kerajaannya menjadi dua, Panjalu dan Jenggala. Panjalu, yang kelak dikenal sebagai Kediri, berkembang menjadi negeri yang makmur, terutama karena letaknya strategis sebagai penghubung jalur dagang sungai dan daratan. Di pasar-pasarnya, para pedagang dari Nusantara hingga negeri jauh datang membawa rempah, kain, dan barang-barang berharga. Salah satu masa keemasan Kediri berada di bawah pemerintahan Pada abad Raja ke-12 Jayapura. Masehi di tanah Jawa berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kediri. Dari kerajaan inilah muncul seorang raja yang kelak menjadi legenda sepanjang masa, yaitu Prabu Jayabaya, atau sering disebut Sri Mapanji Jayabaya. Ia memerintah sekitar tahun 1397 M. Masa pemerintahan Jayabaya dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, Kediri mencapai masa keemasan. Rakyat hidup makmur, pertanian subur, perdagangan berkembang, dan seni sastra tumbuh pesat. Banyak karya sastra lahir pada masa ini, seperti Kakawin Bharatayuda yang disusun oleh Mpu Seda dan dilanjutkan Mpu Panulu. Karya itu menceritakan kisah Mahabharata dalam bahasa Jawa kuno dan menjadi simbol kejayaan budaya Kediri. Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang memelihara hubungan baik dengan rakyat. Ia menaruh perhatian besar pada hukum, keadilan, dan kesejahteraan. Konon pada masanya tidak ada rakyat yang kelaparan. Di sepanjang sungai dan desa-desa, kehidupan rakyat berlangsung damai. Para petani menanam padi, para perajin membuat gerabah dan kain, sementara para pedagang mengangkut barang dagangan dengan perahu. Pada malam hari, ketika suara jangkrik mulai terdengar, para sesepuh desa sering bercerita tentang Raja-Raja Kediri, tentang bagaimana negeri itu berjaya karena kearifan pemimpinnya serta harmoni antara rakyat dan alam. Meski demikian, perjalanan sejarah tidak pernah sepenuhnya tenang. Di balik kemakmuran ada ambisi dan perebutan kekuasaan. Pada abad ke-13, Kediri mulai menghadapi tantangan dan kerajaan-kerajaan yang tumbuh semakin kuat di sekitarnya. Puncaknya terjadi ketika Singosari di bawah kepemimpinan Ken Arok dan penerusnya bangkit sebagai kekuatan baru di Jawa. Kediri akhirnya runtuh setelah dikalahkan pasukan Singosari. Namun, meski kerajaan itu tumbang, jejak kejayaannya tidak pernah hilang. Menjelang akhir hayatnya, Hingga berabad-abad kemudian, nama Kediri tetap dikenang sebagai kerajaan yang melahirkan sastra besar, membangun perdagangan yang maju, dan memancarkan pengaruh budaya yang melintas zaman. Di antara arus sungai Brantas yang masih mengalir hingga kini, seakan tersimpan kemas secara lama kisah tentang kerajaan yang pernah bersinar terang di tanah Jawa. Bahkan dipercaya masih Terima kasih telah menyaksikan video sejarah Kerajaan Kediri dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.